Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita kembali dengan pembelajaran sejarah dan kebudayaan Islam ya. Hari ini Bapak akan membahas masuk ke bab 2 dari materi sejarah kebudayaan Islam kelas 8 semester 1 ya. Yang akan Bapak bahas yaitu bab 2 mengenai kemajuan peradaban dan budaya yang dicapai oleh Daulah Abbasiyah. Nah, apa saja? Yang pertama ada bidang ilmu pengetahuan dan seni. Ilmu pengetahuan ya, karena pada masa awal kekhalifahan atau masa awal-awal penguasa dari dinasti Abbasiyah itu memiliki latar belakang cendekiawan, maka kebijakan-kebijakan yang dibuat adalah memfokuskan pada ilmu pengetahuan. Ya, kita ketahui ada Harun ar-Rasyid, ada Abu Ja'far al-Mansur, dan putra dari Harun ar-Rasyid adalah Al-Ma'mun. Mereka memiliki latar belakang cendekiawan sehingga memfokuskan pada bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan. Jadi berbeda dengan dinasti Umayyah ya. Ini yang membedakannya yaitu dinasti Umayyah capaiannya adalah memfokuskan kepada perluasan wilayah, sedangkan dinasti Abbasiyah ini memfokuskan pada dibuatnya atau dibangunnya kebudayaan dan peradaban. Makanya banyak perpustakaan-perpustakaan didirikan, lebih fokus pada kebudayaan dan peradaban. Contohnya adalah bidang ilmu pengetahuan ini. Pencapaian dari dinasti Abbasiyah mengenai ilmu pengetahuan atau bidang ilmu pengetahuan diantaranya berdirinya lembaga-lembaga pendidikan seperti Darul Hikmah. Darul Hikmah adalah perguruan tinggi dengan perpustakaan yang sangat besar ya, menuntut ilmu-ilmu umum yang berguna bagi pengetahuan modern saat ini. Ada Darul Hikmah. Kemudian ada madrasah. Madrasah ini tempat pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah sampai atas ya. Jadi madrasah ini sama halnya dengan madrasah yang ada di kita saat ini. Istilah madrasah awalnya itu dibuat atau diciptakan pada masa dinasti Abbasiyah awal. Seperti ada madrasah ibtidaiyah kalau sekarang, ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Mulai dasar, menengah, dan atas. Kemudian ada juga masih dalam lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan ada Majelis Munazaroh. Majelis Munazaroh adalah tempat pertemuan para ulama, kemudian para cendekiawan dan para penyair ya. Di sana mereka berdiskusi tentang ilmu pengetahuan. Kemudian ada pula berdirinya Nizamiyah. Nizamiyah adalah pusat pendidikan, pusat ahli agama yang dimana salah satunya adalah yang terkenal muncul atau tokoh yang muncul dari pendidikan Nizamiyah adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali belajar di pusat pendidikan Nizamiyah dan menjadi guru besar di pendidikan Nizamiyah tersebut. Kemudian ada berdirinya kota-kota pendidikan seperti Mekah, Madinah, itu menjadi kota pendidikan. Mekah, Madinah, kemudian Baghdad pastinya ya. Mekah, Madinah, Baghdad, Kufah, Damaskus, dan sebagainya. Kemudian ada berkembangnya ilmu-ilmu nakli. Ilmu-ilmu nakli itu adalah ilmu-ilmu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
atau dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Jadi sumbernya sudah jelas, yaitu dari Al-Quran atau firman Allah dan hadis-hadis Nabi. Contoh-contoh dari ilmu nakli itu seperti apa? Boleh kalian catat ya, contohnya adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf. Nah, itu adalah contoh-contoh ilmu nakal. Kemudian ada lahirnya ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari mengenai tata cara bagaimana kita seharusnya beribadah, tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Dan munculnya para fuqaha, ilmunya disebut ilmu fikih. Orang yang mempelajari atau orang yang ahli dalam bidang ilmu tersebut disebut dengan fuqaha. Kemudian ada berkembangnya ilmu-ilmu umum akli. Ilmu-ilmu umum akli adalah ilmu-ilmu yang bersumber atau yang bersumber dari akal manusia. Jadi diserap atau dikembangkan melalui akal manusia. Contoh-contoh ilmu yang berkembang yakni ilmu-ilmu akli umum seperti kedokteran, filsafat, falak, geografi, sejarah, farmasi, dan ilmu pasti lainnya. Jadi ilmunya mungkin matematika juga masuk ke ilmu akli karena berdasarkan akal manusia. Kemudian di bidang seni, kemajuan di bidang seni, ada seni bahasa atau kesusastraan, yakni ditandai dengan bermunculnya para penyair yang terkenal, ya. Seperti siapa? Seperti Hasan bin Hani atau sering disebut dengan Abu Nawas. Jadi Abu Nawas hidup, sering kita mendengar cerita-cerita Abu Nawas itu memang ada ya, tokohnya hidup pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian Abu Tamam, ada Abu Rumi, Al-Buturi, dan Al-Mutanabbi. Ya, itu dari bidang bahasa. Kemudian ada dari seni suara, musik dan tari. Capaiannya diantaranya dengan mendirikan sekolah-sekolah musik. Nah, jadi musik juga menjadi perhatian khusus pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya di bidang seni ini. Penyusunan buku-buku musik dan sebagainya. Musikus yang terkenal adalah Yunus bin Sulaiman, Khalil bin Ahmad, Al-Farodi, Isa bin Ibrahim, dan yang lainnya. Kemudian ada seni rupa, meliputi seni lukis, pahat, dan ukir. Sudah ada seni rupa pada masa dinasti Abbasiyah juga sudah berkembang. Dan yang terakhir adalah dari seni arsitektur dan tata kota. Nah, ini masuk ke bidang seni karena kota Baghdad pada saat itu sangatlah unik, sangatlah indah ya. Menjadi bukti kemegahan dari pemerintahan dinasti Abbasiyah. Dengan bangunan dan tata kota dibangun dalam bentuk lingkaran. Jadi bentuk kota Baghdad ini bentuknya lingkaran, sehingga juga disebut dengan kota bundar atau Al-Mudawwaroh. Kotanya disebut dengan kota bundar atau Al-Mudawwaroh. Di tengah kota dibangun istana atau istana yang bernama Al-Qasr Az-Zahabi atau istana emas. Ada istana emas di tengah kota tersebut menjadi istana khalifah, dan di samping istana dibangun Masjid Al-Mansur. Kita masuk ke bidang sosial dan ekonomi. Keadaan sosial masa dinasti Abbasiyah memiliki latar belakang kesukuan yang majemuk. Dalam artian banyak orang dari berbagai suku, dari berbagai bangsa datang dan tinggal di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah, datang dan tinggal di kota Baghdad. Jadi banyak dan tidak anti orang-orang atau pemerintahan dinasti Abbasiyah ini tidak anti perbedaan suku ya. Meskipun orang asing, tetapi mereka diajak bersosial, mereka diajak bermasyarakat, dan unsur dari berbagai bangsa ini menyatu dengan indah dan terjalin erat dalam suatu ukhuwah Islam dan disebut dengan Mamlakah Islamiyah. Meskipun dari berbagai suku, semuanya satu ukhuwah, yaitu di bawah kekuasaan Islam ya, disebut dengan Mamlakah Islamiyah.
Kemudian keadaan ekonomi, kesejahteraan masyarakat sangat terperhatikan pada masa dinasti Abbasiyah ini. Jadi masyarakat hidup dengan tentram, hidup dengan damai, hidup dengan sejahtera. Nah, capaiannya yaitu berkembangnya bidang pertanian, kemudian dibangunnya bidang industri dan memajukan perdagangan. Nah, itu dari bidang sosial dan ekonomi. Sekarang kita masuk ke bidang politik. Bidang politik, pemerintahan, dan hukum dinasti Abbasiyah. Nah, bidang politik, ya kita dari bidang politik terdapat sikap politik dinasti Abbasiyah yang berbeda dengan dinasti Umayyah. Sikap politik dinasti Umayyah itu mengutamakan semuanya bercorak Arab murni, semuanya harus keturunan Arab, pemerintahan harus diisi oleh orang-orang Arab murni tanpa mengadopsi dari bangsa lain. Nah, sedangkan dari dinasti Abbasiyah ini itu berasimilasi atau menggabungkan dan mengadaptasi nilai-nilai positif dari Persia, Turki, dan negara lain. Jadi pendidikan atau nilai-nilai politik dari Turki, dari Persia, dari negara-negara lain itu diadopsi, digabungkan, diasimilasi. Bahkan orang-orangnya pun menjadi penguasa atau menjadi masuk ke pemerintahan dinasti Abbasiyah, meskipun bukan dari orang Arab Turki. Kemudian sikap politik Daulah Abbasiyah lebih terbuka, ya, dan latar belakang masyarakat yang heterogen. Heterogen itu banyak, ya, tidak hanya satu suku, tapi terdapat banyak suku. Kemudian kebijakan politik diambil para khalifah masa dinasti Abbasiyah. Kebijakan ini sebagaimana itu berbeda-beda, ternyata berbeda-beda dikarenakan rentang waktu atau periode yang berbeda dan kondisinya pun berbeda pula. Nah, ada periode pertama, yakni kebijakannya dari dinasti atau kekhalifahan dinasti Abbasiyah adalah pembentukan landasan pemerintahan dan memperkuat kekuasaan. Itu periode pertama, ya. Dikuatkan dulu landasan pemerintahannya seperti apa dan dikuatkan kekuasaan. Kemudian ada periode kedua 232 sampai 334 Hijriah, yaitu fokus pada profesionalisasi militer. Militer terperhatikan dengan sangat baik, diperhatikan dengan baik sekali apa-apa kebutuhan militer. Ya, itu militer ini banyak dari golongan orang-orang Turki, ya. Kemudian ada periode ketiga, munculnya kekuatan Bani Buwaihi. Nah, periode ketiga ini mulai muncul kekuatan Bani Buwaihi, di mana Bani Buwaihi ini berasal dari Persia dan latar belakangnya adalah Syiah. Dan peran Bani Buwaihi ini masuk ke pemerintahan dinasti Abbasiyah. Mulai membuat kebijakan-kebijakan. Jadi khalifah tidak berkuasa penuh, melainkan kekuasaan pemerintahannya sudah dimulai dimasuki atau dikuasai oleh Bani Buwaihi dari Persia tersebut. Kemudian ada periode keempat, sama ya, periode keempat pun didominasi oleh orang yang bukan dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah, yaitu dari Bani Saljuk dari Turki. Perannya sama seperti Bani Buwaihi, yaitu membuat kebijakan dan berkuasa di dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Jadi khalifah tidak benar-benar tegas, dalam artian tidak benar-benar memiliki kewenangan yang luas karena sudah didominasi oleh Bani Saljuk. Kemudian ada bidang pemerintahan. Nah, prestasi-prestasi bidang pemerintahan. Pemerintahan pada masa ini mengalami banyak kemajuan, diantaranya dengan menambahkan jabatan wizarat atau wazir. Wizarat, ada wizarat atau wazir yang disebut dengan Perdana Menteri sebagai pejabatnya. Terdapat dua wizarat, ada wizarat tanfiz atau kabinet presidensial dan wizarat tafwiz
atau kabinet parlementer. Kalau sekarang kabinet presidensial itu pemerintahan dikuasai langsung oleh presiden, ya. Dan kalau parlementer itu diwakilkan oleh perdana menteri. Terdapat itu pun sudah berlaku pada masa dinasti Abbasiyah. Kemudian untuk membantu menjalankan tata usaha negara dibentuk sekretaris negara atau disebut dengan Diwanul Kitabah, dan dibentuk pula departemen yang bertugas membantu perdana menteri disebut Roisud Diwan. Jadi sangat terstruktur sekali pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah ini. Ada perdana menterinya, kemudian ada sekretaris negaranya, kemudian ada departemennya untuk membantu perdana menteri. Mungkin bisa disebut dengan DPR kalau sekarang, ya, membuat kebijakan-kebijakan. Kemudian masa Daulah Abbasiyah, sistem kenegaraannya bersifat sentralistik atau terpusat dan disebut dengan Nizamul Idori Al-Markazi. Wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi dengan provinsi atau imarot, ya. Imarot ini gubernur, ya, jabatannya sama dengan gubernur. Provinsi ini, imarot ini sama dengan gubernur atau provinsi, dan pemimpinnya disebut dengan amir atau gubernurnya disebut dengan amir. Ada imaroh al-istiqfa, imaroh al-khassah, dan imaroh al-isti'lau. Kemudian kita masuk ke bidang hukum. Terdapat beberapa jabatan yang dibentuk, yaitu al-qodi, yakni mengadili perkara agama, tugasnya mengadili perkara agama. Ada al-hisbah, mengadili perkara umum, dan ada an-nazar fil mazalim, pengadilan tingkat banding. Jadi jika mau banding atau tidak puas dengan pengadilan qodi dan pengadilan hisbah, maka masuk ke pengadilan tingkat banding, yaitu an-nazar fil mazalim. Nah, demikian prestasi-prestasi yang didapat atau yang dicapai masa dinasti Abbasiyah di bidang seni, pendidikan, ekonomi sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalian juga baca-baca di buku yang sudah kalian pegang, ya, buku sejarah kebudayaan Islam yang sudah kalian pegang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.